Shalom anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Hari ini bersama dengan Bu Ana kembali ya, pelajaran mulok agama Kristen. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami, sebentar kami akan belajar, pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang taat dengar-dengaran dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak yang terkasih, untuk materi kita hari ini yaitu tentang menggunakan anggota tubuh sebagai gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Ayat masnya terdapat dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saat kita berbicara tentang gaya hidup, kita perlu mengerti pengertian dari apakah gaya hidup itu. Gaya hidup menurut KBBI yaitu pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup sama seperti kebiasaan yang kita lakukan. Gaya hidup menurut Alkitab adalah semua tindakan kita, yaitu orang-orang percaya, yang harus berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia. Artinya kita melawan arus, kita mempunyai ciri khas, kita mempunyai perbedaan dengan kehidupan dunia. Lalu bagaimana cara kita menggunakan anggota tubuh kita sebagai gaya hidup untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama, digunakan sering atau berkali-kali sehingga menjadi suatu kebiasaan. Melakukannya bukan karena paksaan atau perintah, tetapi dari hati kita mau melakukannya. Dan selanjutnya digunakan untuk hal yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang Bu Ana ingin kalian memperhatikan mind map ini, skema ini, bahwa gaya hidup itu dilakukan terus, sering, dan jadi kebiasaan. Apa yang dilakukan baik, berbeda, dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah skema tentang gaya hidup ya. Dan sekarang kita melangkah selanjutnya kepada contoh tokoh Alkitab yang melakukan, yang mempunyai kebiasaan, yang mempunyai gaya hidup memuliakan nama Tuhan. Yang pertama yaitu Daud. Daud suka memuji Tuhan. Firman Tuhan menuliskan 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 164 firman Tuhan mengatakan, menuliskan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, ini adalah contoh dari kehidupan Daud yang menggunakan anggota tubuhnya untuk menjadi kebiasaan gaya hidup memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan contoh tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Daniel mempunyai gaya hidup, kebiasaan suka berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, meskipun Daniel mendengar perintah yang dibuat oleh raja, ada ancaman untuk hidupnya, dia tetap melaksanakan kebiasaannya, tanggung jawabnya, gaya hidupnya, berdoa sebanyak 3 kali dalam sehari. Itulah yang dilakukan Daniel. Dan satu lagi contoh tokoh Alkitab yaitu tentang Dorcas. Kehidupan Dorcas semasa hidupnya, dia suka melayani, suka membuatkan baju untuk orang-orang yang ada di Yope, sehingga ketika Dorcas meninggal, mereka menangisi dan akhirnya mereka meminta Petrus untuk mendoakan. Sebab gaya hidupnya yang baik ini, Dorcas bisa menjadi berkat dan kesaksian. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di sana dituliskan tentang kehidupan Dorcas yang luar biasa, mempunyai gaya hidup suka melayani, mengasihi Tuhan dan menjadi berkat. Lalu sekarang bagaimanakah gaya hidup orang percaya? Yang pertama, gaya hidup orang percaya yaitu gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Gaya hidup pengikut Tuhan Yesus seharusnya meneladani Tuhan Yesus. Kita wajib hidup seperti Tuhan, guru kita, juru selamat kita. Secara sederhana itu berarti kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Coba tanyakan, apakah gaya hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah cara berpikir kita sesuai firman-Nya? Atau apakah cara kita berpakaian, bekerja, bergaul, dan berbicara sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sekarang kita melangkah ke poin yang kedua, bagaimana gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, surat Roma juga menuliskan pasal 14 ayat 6 sampai 8.
prinsip yang kedua ini, gaya hidup orang Kristen seharusnya memang gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Paulus berkata bahwa apa saja yang kita lakukan dan kita bicarakan hendaknya memuliakan Tuhan. Jadi seluruh pola tingkah laku kehidupan kita seharusnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Cara berpikir kita, cara berbicara, cara berumah tangga, yaitu untuk orang-orang sudah berumah tangga ya. Cara mengatur keuangan, penampilan kita, dan semua gaya hidup kita, apakah semuanya sudah memuliakan nama Tuhan? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita beraktivitas, berbicara dengan orang lain, dan berpenampilan, apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan? Jika kita melakukannya, jangan heran apabila nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita nyatakan Tuhan Yesus melalui gaya hidup kita, amin. Ubah sikap tingkah laku kita supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, dan sekarang poin yang ketiga, yaitu gaya hidup orang percaya, yaitu gaya hidup yang menekankan manfaat bagi pertumbuhan rohani. 1 Korintus pasal 10 ayat 23-24, Paulus menekankan bahwa gaya hidup yang kita pilih seharusnya berguna dan membangun kerohanian kita. Semua sih boleh-boleh saja ya anak-anak yang terkasih, tetapi tidak semua itu berguna dan membangun kerohanian kita. Yang dimaksud Paulus dengan semua diperbolehkan pastinya bukan mengenai dosa dan kejahatan. Yang dimaksud adalah gaya hidup. Dalam konteks ini, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23-24 maksudnya ya, ini adalah masalah tentang makanan dan minuman. Artinya gaya hidup kita seharusnya membantu kita untuk bertumbuh, memiliki gaya hidup yang sederhana, gaya hidup beribadah, gaya hidup yang taat pada Tuhan dan pemimpin rohani kita, gaya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, gaya hidup dalam berdoa, gaya hidup sehat dan seterusnya. Ini akan berguna dan membangun kerohanian kita. Amin. Tetapi ingat baik-baik, gaya hidup yang merugikan dan merusak kerohanian harus kita hindari ya. Bahkan kita tolak, kita jauhi. Jadi lakukan dan punyailah gaya hidup yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Puji nama Tuhan. Dan sekarang kita melangkah ke poin yang keempat, gaya hidup kita sebagai orang percaya, yaitu gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 32-33. Gaya hidup orang Kristen sejati adalah gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan ya. Tidak menjadi batu sandungan. Rasul Paulus menekankan bahwa gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, itu ada ayat-ayatnya, nanti kalian bisa baca. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan, bahkan kalau bisa gaya hidupnya menjadi sarana Injil sehingga sedapat mungkin orang lain diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara bicara kita? Apakah memberkati orang lain? Ya, coba renungkan dan koreksi gaya hidup kita, apakah mendatangkan berkat atau justru menjadi batu sandungan? Mari kita memiliki gaya hidup, gaya berpakaian, gaya berpikir. Jangan dulu pacaran ya, mungkin ada yang sudah pacaran dan apa saja yang kita lakukan adalah gaya hidup yang memberkati orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Nama Tuhan dipermuliakan dan orang dapat melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ya. Jadi punyailah gaya hidup yang bisa menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Amin. Ya, dari materi yang sudah kita dengar, sekarang satu pertanyaan muncul dan renungkan baik-baik, biarlah menjadi koreksi buat setiap kita hari ini yang sudah belajar. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah mempunyai gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat untuk orang lain dan tidak menjadi batu sandungan dan bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita? Ya, setelah kalian coba merenungkan dan memahami materi, Bu Ana ingin memberikan sedikit tugas. Yang pertama, sharingkan tentang gaya hidupmu sebagai anak Tuhan. Ceritakan ya, bagaimana, saksikan tentang gaya hidupmu, apakah sudah memuliakan nama Tuhan atau masih menjadi batu sandungan, atau bagaimana. Sharingkan, jangan malu ya. Dan yang kedua, buat mind map seperti yang sudah Bu Ana tuliskan tadi di depan, dengan kreasimu yang lebih baik. Oke? Ya, demikianlah materi mulak yang cukup singkat hari ini. Semoga bisa memberkati dan menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Selamat belajar, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.